Hello Bre, bertemu lagi di Cinema Yansli yang kerjanya membahas film mulu. Mission Impossible 3, film yang akan kita bahas kali ini. Tapi buat kalian yang belum menonton episode sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Film ini dirilis pada tahun 2006, disutradari J.J. Ambrose, serta dibintangi Billy Crudup, Philip Seymour Hoffman, Rams, dan Tom Cruise. Sebelum masuk ke filmnya, buat kalian yang menonton jangan lupa untuk di-subscribe dan aktifkan loncengnya. Tanpa banyak bacot lagi, siapkan posisi paling enak. Kita masuk ke intro. Seorang pria bernama Ethan yang sedang disekap oleh seorang pria berambut kuning bernama Devian. Ia pun menanyakan Ethan di mana keberadaan kaki kelinci. Anjrit lah, kaki kelinci sampai sekap orang. Tinggal beli ke pasar apa? Ternyata kaki kelinci yang diberikan Ethan merupakan yang palsu. Devian pun mengancam Ethan. Dalam hitungan 10, ia akan menembak Jules yang telah ia sekap, yang tidak lain pacarnya Ethan, jika tidak memberitahu keberadaan kaki kelinci yang asli. Karena Ethan benar-benar tidak mengetahuinya, Devian pun menembak Jules, dan film ini pun dimulai. Di sebuah rumah, Jules dan Ethan mengadakan pesta kecil-kecilan untuk mengumumkan bahwa mereka sebentar lagi akan menikah, yang tidak disebutkan harinya. Saat pesta berlangsung, Ethan mendapatkan telepon dari seorang yang mengajaknya ketemu di sebuah minimarket. Tanpa sepengetahuan Jules, Ethan pun langsung menemui orang itu. Sesampainya di sana, ternyata pria yang dijumpainya bernama John. Ia pun memberikan Ethan misi untuk menyelamatkan Agent Lancy yang telah menghilang saat menjalankan misinya untuk menangkap Devian, namun gagal yang menyebabkan ia disekap. Keesokan harinya, Ethan menemui 3 agen yang membantunya menjalankan misi, yaitu Luther, Declan, dan Zin. Malam harinya di Berlin, Jerman, Ethan dan timnya langsung menjalankan aksinya dengan memasang beberapa senjata di luar gedung yang bisa dikontrol hanya menggunakan komputer. Ethan pun secara diam-diam masuk di gedung di mana agen Nancy disekap. Tidak lupa juga ia memasang bom. Saat melihat Nancy, Ethan memerintahkan untuk melakukan serangan secara bersamaan, membuat pasukan musuh kocar-kacir. Saat berhasil menyelamatkan Nancy, ia berusaha memberitahu Ethan sesuatu namun tidak sempat karena banyaknya serangan yang menembaki mereka. Namun berkat skill agen yang mereka miliki, dengan sekejap mereka berdua bisa menghabisi hampir semua musuhnya. Ketika amunisi hanya meninggalkan 1 peluru, Ethan secara cepat dan tepat menembak musuh yang menembakinya hingga mereka berdua bisa keluar dari gedung itu. Lindsay, hold on to me. Saat menaiki helikopter, Lindsay tiba-tiba terserang migrain yang membuatnya tidak bisa melakukan apa-apa. Saat dicek, ternyata ada bom kecil yang tertanam di dalam kepalanya. Mereka juga kembali mendapatkan serangan musuh yang menggunakan helikopter. Dengan skill individu Deadland berhasil menghindari tembakan yang dilontarkan helikopter musuh, hingga ia berhasil melewati kincir angin yang sedang berputar, membuat helikopter musuh terkena kincir angin.
Ethan pun berusaha untuk menghentikan ledakan bom pada diri Lindsay. Namun naas, bom itu secara mengejutkan tiba-tiba meledak, membuat agen Lindsay kehilangan nyawanya. Di pemakaman Lindsay, Ethan mendapatkan telepon dari seorang wanita yang memberikan kunci box peninggalan Lindsay pada dirinya. Saat Ethan membuka box, ia menemukan kertas kecil yang berisikan mikroba. Saat dicek, ternyata berisikan informasi tentang Deviant yang berkaitan dengan kaki kelinci. Ternyata kaki kelinci itu merupakan kode sebuah barang yang mempunyai harga jual tinggi yang dapat menghancurkan segalanya di muka bumi. Would just lay waste to everything, to buildings and parks and streets and children. End of the world kind of stuff, you know. Di malam harinya, Ethan memberitahu Giles bahwa ia akan pergi berbisnis selama 2 hari, yang membuat Jules merasa kecewa. Untuk menyenangkan hati Jules, Ethan langsung mengadakan pernikahan sederhana agar mereka berdua resmi menjadi suami istri. I hereby take Ethan Matthew Hunt To be my lawfully. Di scene selanjutnya, Ethan menjelaskan rencana untuk menculik Deviant di sebuah gedung kepada timnya yang memiliki sistem pertahanan yang begitu ketat karena ada banyaknya CCTV yang terpasang. TV cameras. Di Rome, Italia, Ethan dan Declan melancarkan aksinya dengan sengaja membuat jalanan macet, lalu pergi memanjat tembok. Saat turun, Ethan dengan cepat mengganti bajunya dengan menyamar menjadi pastor, sedangkan Luther masuk melalui saluran bawah air. Saat mereka semua masuk ke gedung, mereka kembali menyusun rencana dan Ethan menyamar menjadi Deviant. Talking. This isn't about you, Ethan. And whoever this Deviant yang asli pun masuk ke kamar mandi. Dengan cepat Ethan melumpuhkan dirinya. Namun penjaganya tiba-tiba masuk untuk mengecek Deviant, membuat mereka hampir ketahuan. Beruntung penjaga itu tidak curiga sedikit pun. Fine, wait outside. Mereka pun berhasil mendapatkan kode kaki kelinci dan menyekap Deviant tanpa sepengetahuan para penjaganya. Nothing. What's up with you? Nothing. Di pesawat, Ethan menanyakan tentang kaki kelinci kepada Deviant, namun ia malah mengancam untuk membunuh istrinya di depan Ethan. Karena kesal, Ethan mencoba untuk membuang Deviant dari pesawat. Beruntung Luther dapat menyadarkan dirinya. What is your rabbit's foot? Ethan, stop! Don't do it! This isn't you, man! This isn't you! Dalam perjalanan menuju markas, Luther berhasil menemukan video dalam mikroba Lindsay yang memberitahu Ethan bahwa atasannya bernama Brussel dalang dari semua ini, dan tiba-tiba mereka mendapatkan serangan dadakan. Rupanya itu merupakan pasukan yang ingin menyelamatkan Deviant dari tawanan Ethan dengan menggunakan helikopter dan drone. Mereka pun mendapatkan tembakan bertubi-tubi yang membuat mereka terpojok. Ketika Ethan berhasil menghancurkan drone, Deviant malah dapat meloloskan diri. Karena merasa Jules dalam bahaya, Ethan dengan cepat pergi untuk menyusul dirinya di rumah sakit. Namun saat sampai di sana, Jules ternyata sudah diculik. Deviant pun menelponnya untuk meminta kembali kode itu dengan ancaman Jules pada Ethan. Tak lama kemudian datang agen lain yang ditugaskan untuk menangkap dirinya karena dicurigai sebagai pengkhianat. Sempat melarikan diri, namun pada akhirnya ia tertangkap juga. Terlihat Ethan diikat tak berdaya sampai tak bisa untuk berbicara. Namun John memberikan kode melalui gerakan bibir untuk pergi ke suatu tempat dan membantunya untuk melepaskan diri.
Secara cepat Ethan langsung merubah tampilannya untuk pergi ke Shanghai, Cina. Let's see about your flight. Sesampainya di kontrakan bernomor 1406, Ethan mencoba masuk. Saat di dalam terdengar orang yang mencoba untuk masuk. Ketika dicek, ternyata itu adalah ketiga timnya yang mencoba membantunya melepaskan istrinya dengan mendapatkan kaki kelinci sebagai jaminan. Namun, untuk mendapatkan benda itu harus melewati gedung yang dijaga oleh militer Cina. Ketika melihat gedung itu dari kaca jendela, Ethan langsung membuat rumus jajar genjang agar bisa sampai di gedung itu dengan cara bergelantungan. No, wait. You could bounce right off the roof. Yes, I could. To the rooftop, took out the guards and got the rabbit's foot. You can't just walk out of the lobby. What's your... Benar saja Ethan dengan nekat berayun layaknya Spider-Man. Saat mendarat, ia turun dengan laju. Karena atap gedung itu terbuat dari kaca yang miring. Beruntung ia bisa memegang pipa besi dan bisa untuk masuk ke gedung. Beberapa saat kemudian Ethan mendapatkan kaki kelinci langsung melompat kembali dari atas gedung. Beruntung kembali ia mendarat dengan selamat walaupun agak sedikit ekstrim. Tidak sampai di situ, saat menaiki mobil mereka kembali dikejar oleh militer Cina sampai terjadi baku tembak. Namun skill Ethan bukanlah kaleng-kaleng. Dengan mudah ia melumpuhkan militer Cina itu. Keesokan harinya Ethan pergi sendiri untuk menemui Devian dengan menaiki mobil. Namun ketika akan berangkat, terlebih dahulu ia meminum cairan yang membuatnya pingsan. Ketika terbangun, seorang pria sebut saja Ayam Jago memasang bom ke lubang hidung Ethan. Devian pun menanyakan di mana kaki kelinci yang asli, karena yang telah Ethan berikan palsu. Dalam hitungan ke-10, Devian akan menembak Jules jika tidak memberitahu di mana kaki kelinci yang asli. Dikarenakan benar-benar tidak tahu, Devian pun langsung menembak Jules hingga tewas, membuat Ethan sedih mengeluarkan air mata. Telah kehilangan istrinya. 10. Tak lama kemudian, datanglah seorang pria menghampirinya. Dan ternyata itu adalah John, atasannya. Ternyata ialah dalang dari semua ini dan memfitnah Brussels agar Ethan dapat mempercayainya. John pun menunjukkan ke Ethan, ternyata wanita yang ditembak bukanlah Jules, melainkan wanita lain yang dipakaikan topeng. John pun ingin mengetahui isi pesan yang ada pada mikroba Lindsay. Namun sebelum memberitahunya, Ethan terlebih dahulu ingin mendengarkan suara Jules. Ketika didengarkan, ternyata Ethan langsung memukulinya hingga pingsan dan meloloskan diri. Ethan langsung menelepon Benji, memintanya untuk melacak keberadaan Jules. Ternyata keberadaan Jules tidak begitu jauh. Dengan berlari mendaki gunung lewati lembah, ia pun sampai di sebuah rumah di mana Jules disekap. Saat ingin masuk, terlihat sekelompok nenek dan kakek-kakek sedang makan bersama. Salah satu kakek itu pun menunjukkan arah di mana Jules disekap. Ethan secara tidak sengaja menjatuhkan kaleng, membuat penjaga mencari sumber suara tersebut. Dengan cepat Ethan dapat menghabisi kedua penjaga itu dan menemukan Jules. Ketika ingin melepaskan Jules, tiba-tiba saja Ethan terkena migrain yang membuatnya susah untuk bergerak. Tak lama kemudian datanglah Devian yang menghajar Ethan hingga babak belur. Tapi bukan jago namanya kalau tidak sengsara dahulu, menang kemudian. Devian pun mengambil pistol untuk menembaki Ethan. Namun dengan sisa tenaga yang ada, Ethan mendorongnya hingga keluar rumah. Dan secara kebetulan mobil lewat yang melindas kepala Devian.
karena migran Ethan belum sembuh, ia pun mencoba mematikan bom yang tertanam di kepalanya dengan menyengatkan listrik ke tubuhnya. Tapi sebelum dilakukan, ia meminta Jules memegang senjata dan menembaki siapapun yang mendekati mereka. Benar saja ketika Ethan disengatkan listrik, napas Ethan tiba-tiba berhenti. Tak lama kemudian, datang dua orang yang mencoba menyerangnya. Salah satunya John. Jules pun karena refleks takut, ia dapat menghabisi mereka berdua. Saat John tewas, ternyata kaki kelinci yang asli ada pada dirinya. Jules pun dengan cepat membuat napas buatan ke Ethan. Karena sutradara ingin Ethan tampil pada film selanjutnya, ia pun dihidupkan kembali. Di akhir cerita, Ethan memberitahu Jules tentang pekerjaannya yang sebenarnya, yaitu agen EMF, Impossible Mission Force, dalam menyelamatkan dunia dari tindakan kejahatan. Film ini pun tamat cuy. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini ialah, korupsi emang gak ada otak. Sekian dari saya, sampai jumpa di film selanjutnya. Bye-bye.